Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita semua berupa nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian kali ini adalah bagaimana cara kita melawan setan, ya. Karena apa? Kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti digoda oleh setan. Banyak orang bermaksiat itu karena digoda oleh setan. Jadi kan setan itu musuh, bukan teman. Nah, bicara setan itu menjadi musuh, kita lihat dalam surah Al-Fatir, ya, surah Fatir ayat 6 yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, nah itu di Al-Quran dikatakan surah Fatir ayat 6, setan itu adalah musuh yang nyata. Kita harus menjadikannya itu musuh. Karena apa? Karena setan itu mengajak kepada apa? Kepada neraka yang menyala-nyala. Nah, menjadi ya kita terlindung, ya, kita berlindung pada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa melawan setan? Karena kita betul-betul menjadikan dia musuh, harus lawan. Untuk melawan setan, perkuat hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Banyaklah ibadah, banyaklah membaca Al-Quran, baca ayat kursi, ya. Kita banyak berzikir, berbanyak doa, serta berserah diri kepada Allah. Jauhi bisikan dan godaan setan dengan menjaga kebahagiaan hati kita. Kita tinggalkan hal yang buruk. Berhati-hati kita pada lingkungan sekitar kita. Serta juga berhati-hati kita dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak terperangkap dengan cinta dunia yang berlebihan dan khawatir akan kematian. Padahal sebenarnya kita akan pulang kepada Allah. Makanya jangan terlalu cinta dunia. Jadikan dunia ini adalah tempat kita beribadah, beramal soleh, tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana cara kita melawan setan? Satu, perkuat hubungan kita dengan Allah, ya. Perkuat hubungan kita dengan Allah. Aku ada Allah, kita semua ada Allah, ya. Jadi dengan cara bagaimana kita perkuat hubungan kita dengan Allah? Beribadahlah dengan khusyuk, ya. Taat kita kepada Allah melalui apa? Salat, sujud kita adalah bentuk perlawanan langsung kita terhadap setan, ya. Karena apa? Setan kan selalu menggoda kita untuk tidak taat. Tapi kalau kita perkuat hubungan kita dengan Allah, kita beribadah dengan khusyuk, kita merasa diawasi Allah, kita merasa dijaga Allah. Apalagi dengan sholat wajib selalu kita kerjakan dengan khusyuk, ditambah lagi dengan sholat sunnah, amal-amalan sunnah, insya Allah kita akan dijaga Allah. Ada godaan-godaan setan, kita langsung ingat Allah. Ada godaan-godaan setan, kita terus, ya, meminta, ya, perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Yang kedua, ya, dengan kita beribadah dan khusyuk tadi, berdoa dan minta perlindungan. Sampaikan permintaan perlindungan kita kepada Allah. Katakan dengan Allah, ya, katakan kepada Allah, ya Allah aku ini lemah. Katakan pada Allah, ya Allah aku ini banyak lalai dan banyak bermaksiat. Bantu aku ya Allah untuk mencintaimu. Bantu aku dekat denganmu. Bantu aku ya Allah untuk taat kepadamu. Bantu aku ya Allah terhindar dari maksiat dan dosa. Bantu aku ya Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsuku agar hatiku selalu tepat kepadamu, terpaut dengan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, ketaatan-ketaatan yang datangnya dari Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa minta perlindungan kepada Allah, Allah akan menjaga kita, ya. Apalagi yang bisa kita lakukan, ya? Perbanyak zikir, masya Allah. Jadi kita ingat Allah itu di mana saja kita berada tuh kita ingat Allah. Perbanyak zikir, karena zikir itu cara paling ampuh mengusir gangguan setan. Dalam perjalanan kita berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, masya Allah. Ketika kita ada kesedihan, ya innalillah. Ketika kita ada kesalahan-kesalahan, kita cepat istighfar. Dari hidup kita tidak terlepas dari zikir. Kalau kita basah
lisan kita, lidah kita dengan zikir, insya Allah ya kita akan bisa melawan setan, bisa mengusir setan. Karena apa? Kita perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Di mana saja kita berada, kita mengingat Allah. Bagaimana lagi cara kita melawan setan? Jauhi bisikan dan godaan setan. Ini harus dijauhi karena setan itu kan menggoda, membisik-bisiki. Bagaimana cara kita menjauhi godaan dan bisikan setan? Pertama, jauhi hal yang dilarang oleh Allah. Sadari bahwa setan berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Seperti dengan membuat orang tidak beriman pada akhirat, membuat orang malas sholat, membuat orang malas berbuat kebaikan, membuat orang itu tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah. Itu kan godaan setan. Dan kita tahu itu godaan setan dan itu bisikan setan. Kita lawan. Kita ada Allah. Makanya bagaimana caranya? Kita jauhi bisikan-bisikan tersebut ya. Kita ingat apa yang ada pada diri kita adalah bukan milik kita, harta titipan, bahkan nyawa, bahkan diri kita sendiri bukan milik kita, milik Allah. Karena kita yakin itu milik Allah. Ketika ada setan menggoda kita untuk melakukan maksiat, kita ingat Allah. Ya, kita menjauhi dari hal-hal yang bisa ya membuat kita itu terlena. Ingat Allah, membuat hati kita jadi tenang. Ingat Allah, hati kita menjadi orang-orang yang terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hindari kecenderungan hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu ini membuat kita itu banyak ya berbuat yang tanpa kendali. Karena hawa nafsu itu membuat kita itu tidak puas terhadap dunia, apalagi kalau cinta dunia. Kalau cinta dunia itu dikejar semakin jauh ya. Nah, oleh karena itu kita hindari kecenderungan hawa nafsu. Ketika misalnya kita sudah ada hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bisa menahan hawa nafsu. Nafsu marah, nafsu serakah, itu kan bisikan setan. Nafsu tidak mau peduli dengan orang, nafsu misalnya tidak bisa kendali ya, sikap perilaku yang merusak, menzalimi orang lain, kendalikan. Kita ingat Allah ya, kita kendalikan hawa nafsu. Kalau kita kendalikan hawa nafsu, insya Allah setan itu juga akan tidak mau mendekati kita. Karena apa? Karena kita sudah mengenalikan diri kita. Masya Allah. Tapi minta terus sama Allah pertolongan, perlindungan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melawan setan? Jaga lingkungan dan teman. Perlu kita mencari teman yang baik. Perlu kita mencari teman yang sefrekuensi dengan kita. Carilah teman-teman, kalau kita ingin suka membaca Al-Quran, cari teman-teman yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, yang suka berakrab-akrab dengan Al-Quran. Kalau kita ingin banyak ibadah sunnah, cari teman-teman kita yang ahli ibadah ya. Apakah misalnya dia dari orang yang ahli tahajud, ahli duha gitu ya. Kita dekati ya, bagaimana dia bisa bangun malam. Kalau kita sulit, kita belajar sama dia. Cari teman-teman yang sefrekuensi, yang baik-baik. Teman yang baik-baik itu akan mempengaruhi kita, akan mengajak kita. Karena mereka itu menginginkan kita bukan hanya teman di dunia, menginginkan kita juga teman mereka nanti di akhirat. Masya Allah ya. Itu juga dengan keluarga kita. Ayo kita cari lingkungan buat keluarga kita yang baik. Kalau kita misalnya terus berdoa pada Allah ya, insya Allah ya, kalau kita doa terus sama Allah agar didekati dengan orang-orang yang baik, Allah akan mendatangkan kepada kita orang-orang yang baik. Doa pada Allah agar anak kita, suami kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Insya Allah kekuatan doa itu, insya Allah anak kita juga akan dijaga, keluarga kita dijaga. Kenapa? Misi kita satu. Kita ingin apa yang kita cintai di dunia ini juga bersama-sama nanti di surga Allah, nanti di surga Firdaus Allah nanti. Ya, amin. Nah, apalagi yang harus kita lakukan kalau kita ingin melawan setan? Bacaan dan doa pelindung. Nih, sering kita baca nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca Al-Qur'an aja kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga ketika kita ada was-was, kita marah nggak bisa terkendali, atau misalnya kita malas sholat, misalnya ya, atau malas melakukan zikir atau bersedekah atau zakat, diucapkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita berlindung dari kepada Allah ya, kita berlindung pada Allah dari setan. Kalau kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan. Sebaik-baik pelindung adalah Allah. Apalagi kita minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Adalah salah satu cara kita untuk mengusir was-was setan. Nah, jangan lupa juga nih cara kita mengusir setan ataupun melawan setan. Kita baca ayat kursi dan surat Al-Mu'awwidzatain. Kita membaca ayat kursi dan surah Al-Falaq dan An-Nas ya. Karena itu adalah amalan yang dapat kita dari godaan setan. Sering kita baca surah
kursi ya. Sering kita baca-baca soal falak ya, Anas ya, karena kita minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan ya kepada Allah dari godaan setan. Jadi dengan kita di mana saja kita berada, masuk rumah baca ayat kursi, setelah sholat baca ayat kursi, di perjalanan baca ayat kursi, atau misalnya di mana kita baca, diiringi juga dengan surah Al-Falaq, surah An-Nas ya. Nah itu insya Allah kita, jadi hati kita ini akan dijaga oleh Allah. Dan yang terakhir ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak sekalian, pemirsa semua, cara kita mengusir setan adalah jaga hati dan pikiran. Karena kalau kita tidak bisa menjaga hati dan pikiran, apalagi kalau pikiran kita terlalu dunia, hati kita terlalu dunia, ayo kita bersihkan, minta bantuan Allah dengan doa. Ya Allah, bersihkanlah hati Mbak ya. Bersihkan hati kami semua ya Allah dari penyakit-penyakit, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari seri kecil maupun seri besar. Dekatlah kami ketaatan kepadamu ya Allah, dekatlah kami dengan kebenaran, kebaikan-kebaikan. Jadilah kami agen-agen kebaikan di mana saja kami berada, di sesuatu hal yang bermanfaat di sekitar kami. Minta sama Allah, jaga hati kita. Ketika hati kita ada yang tidak baik, cepat kita istighfar, cepat kita mohon ampun sama Allah, cepat dibersihkan lagi hati. Jadi ketika ada nota, ada dosa, cepat istighfar, cepat mohon ampun. Insya Allah hati akan menjadi bersih lagi. Pikiran kita, ayo pikiran dibebaskan dari hal-hal yang tidak baik. Kita ada Allah. Ketika ada kita masalah, kita yakin Allah akan menolong kita. Ketika ada kita ke lapangan, kita bersyukur semuanya adalah milik Allah, dan kita juga meyakini apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, semuanya datang dari Allah. Baik susah, senang, lapang, sempit, semuanya datang dari Allah. Kalau semuanya datang dari Allah, kita jadi tenang hati kita. Karena yang bisa merusak fisik kita itu pikiran kita. Karena apa? Karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kecemasan terlalu berlebihan terhadap apa-apa yang belum terjadi. Yakinlah, selama selalu dekat dengan Allah, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak baik-baik saja, kenapa? Karena kita bergantung dengan kekuatan kita. Padahal kita ini lemah. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah itu kuat, Allah Maha Qawi, kita insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kita harus yakin, ayo kita berjalan menuju Allah, berlari menuju Allah. Insya Allah Allah akan menghampiri kita. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Setan itu ya akan senang kalau orang itu jauh dari Allah. Apalagi kalau kita ya rasa cemas berlebihan, sedih terlalu berlarut-larut. Setan suka kalau kita ada apa-apa, ayo kembali pada Allah, cerita sama Allah. Senang sedih cerita sama Allah. Senang kita katakan syukur, alhamdulillah. Jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur ya Allah gitu ya. Nah, ketika kita sedih, kita mohon ayah pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah. Nah, jadi dengan kita jaga hati, insya Allah kita akan menjadi tenang. Ambil keputusan yang kita yakin bahwasanya Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin masih banyak kurang dan khilaf, ada salah atau khilaf, saya minta maaf lahir dan batin kepada Allah. Saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Salah khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.